Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, di bulan April ini kita akan lanjutkan evaluasi laporan keuangan, terutama income statement menggunakan visualisasi Sankey diagram di tahun 2024. Kali ini untuk saham-saham kita adu untuk saham-saham pengelola jalan tol yang listingnya. Jadi kita ambil dua besar saja kita adu. Eh, Pertama berdasarkan abjad adalah CMNP dan kedua adalah Jasa Marga. Jadi memang jalan tol, pembangunan infrastruktur, jalan umum, ya daerah-daerah ini memang agresif sekali waktu zaman Presiden Jokowi. Tetapi itulah ya Bapak Ibu. Ya memang sudah terkoneksi sekarang. Baguslah menurut kemarin beberapa orang yang jalur mudik sudah langsung jadi tol ke tol dan lebih hemat efisien lah. Baik, kan kita langsung sajalah Bapak Ibu kita adu dua emiten ini CMMP dan Jasa Marga. Jasa Marga BUMN ya, CMMP ini kalau nggak salah punya ini ya, siapa ini? Yusuf Yusuf Hamka ya. Kalau nggak salah yang ngelola tol dalam kota lah mereka. Maaf kalau saya salah ya Bapak Ibu. Baik, saya nggak pernah pegang pula CMMP nih. Sahamnya gitu-gitu aja. Mari kita lihat perusahaannya seperti apa dari cerminan income statement. Sebelumnya saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya gunakan Sankey diagram hanya untuk visualisasi dan simplifikasi. Artinya saya tidak perlu rumit-rumit. Saya perlu tahu bottom line-nya profit atau enggak di net income-nya. Berapa besar. Di top line-nya revenue-nya dia berapa besar revenue-nya. Lalu efisiensi enggak mereka dari top to line, ke bottom ya. Kadang-kadang utangnya besar. Kadang-kadang OPEX-nya besar gitulah enggak efisien. Oke, jadi disclaimer on Bapak Ibu, tayar trade at your own risk. Kalau udah beda-beda dikit, harap maklum lah. Kalau ada silap-silap, nanti kasih komen, saya ingat, saya akan update lagi, perbaiki ya. Kadang-kadang kode-kode warnanya terlipat-lipat gitu ya. Jadi, sekali lagi saya disclaimernya, saya tidak menggunakan laporan keuangan untuk trading ya. Jadi, paling nggak saya bisa mendapatkan informasi, oh perusahaan ini tetap memberikan profit, oh perusahaan ini tetap bertumbuh gitu loh. Itu saja. Jadi nanti entry-nya pakai technical analysis. Saya menggunakan volume price analysis ya. Oke, Bapak Ibu nanti bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video, linknya Delquan bot ya. Bapak Ibu bisa akses di sana, bisa request, bisa ulang lagi, bisa lakukan analisa sendiri lebih detail dan komprehensif. Untuk Telegram channelnya Bapak Ibu bisa join, linknya juga ada di deskripsi video, website dan sosial media, silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Oke. Mari kita lihat dulu pendahuluannya, apa sentimen pengelolaan jalan tol, terutama orang seperti kita atau beberapa orang yang tidak terbiasa atau belum pernah memegang perusahaan di jalan tol ini. Kita lihat apa sentimen sektor pengelolaan jalan tol terutama di tahun 2024 ya, dari berbagai sumber. Secara umum bisnis jalan tol tetap memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Dia semacam bisnis yang mature ya Bapak Ibu. Jadi jangka panjang, profitnya stabil, stylenya seperti itulah. Mobilitas tergantung mobilitas penduduk. Ya, dia hancur-hancurnya ketika pandemik. Mobilitas penduduk tidak boleh pergi kemana-mana, ya udah hancur mereka karena mengharapkan orang, perpindahan mobil ya, kendaraan maksudnya. Kalau nggak ada yang masuk jalan tol, ya zong lah, ya gitu, kos aja. Baik, sentimen positifnya, ya secara rutin terjadi peningkatan mobilitas yang luar biasa, baik di Natal, Tahun Baru, atau di Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, atau liburan panjang lah. Lalu selalu rutinnya penyusunan jalan tol selalu naik ya Bapak Ibu, walaupun ada diskon sebentar tetap naiknya, ada aja naiknya. Tinggal sebenarnya kalau kita menggunakan jalan tol itu kalau ada kenaikan kita berharap saya kalau menggunakan jalan tol itu ya safety-nya, fasilitasnya, kenyamanannya, areanya ya bener lah ya. Jadi kita gunakan jalan tol untuk keselamatan, untuk mempercepat jalan juga perpindahan kita, mobilisasi kita juga terbantu ya. Terus kalau kita lihat kinerja keuangannya stabil dengan syarat memang ada peningkatan mobilitas ya. Kalau tidak ada kendaraan yang masuk ya tidak ada yang income. Terus sejak adanya agresivitas untuk investasi di infrastruktur memang sekarang terkoneksi ya. Jadi memang bagus juga. Cuman masalah nanti ada jalan tol yang sepi ya, ada yang
rame gitu, yang ramai, yang sepi tentu berpengaruh. Padahal untuk konektivitas itu dari Sumatera, Jawa, paling enggak sampai ujung Sumatera sampai ujung Jawa itu bisa nyambung lah. Mungkin juga akan ada jalan tol di Kalimantan atau Sulawesi, ibu kota baru ya, saya nggak tahu juga nanti. Artinya memang pertumbuhan infrastruktur seiring dengan membawa pertumbuhan ekonomi ya. Jadi cost-nya lebih murah lah, cost of apanya namanya, biaya cost untuk transportasi, distribusi bahan-bahan makanan juga bisa murah menekan inflasi. Oke, sentimen negatif. Iya, karena tidak murah, beban utang dan divestasinya sangat besar. Ada perusahaan terpaksa divestasi, disuruh bangun jalan tol seperti Adikarya tidak bisnisnya adalah pembangunan, dia disuruh bangun jalan tol, kalau nggak salah saya lupa Adikarya atau Wika. Pokoknya mereka bangun, mereka harus harus operasikan dulu sementara, tapi ya karena tidak rame, karena kewajiban mereka harus bangun, utangnya meningkat. Jadi harus divestasi. Harus dijual jalan tolnya. Padahal spesialisasi mereka bukan pengelolaan jalan tol. Juga ya kita tahulah sempat ada Astra, sempat ada Bakri, ya ada banyak beberapa yang punya sub untuk pengelolaan jalan tol tapi bukan bagian utamanya. Jadi kalau kita adu dengan Astra ya nggak benar juga. Terus sentimen negatifnya ketidakpastian ekonomi, makroekonomi, ya, inflasi dan suku bunga sangat berpengaruh kepada mereka karena utangnya tadi ya Bapak Ibu, karena biaya juga bangunnya besar. Terus regulasi pemerintah ya kadang-kadang berubah-ubah, kan ke konsesi jalan tol panjang ya, susah untuk pembebasan lahannya dan macam-macam lah pokoknya. Jadi kalau mau investasi di jalan tol memang harus besar, dananya harus jangka panjang ya Bapak Ibu. Baik. Itu dia. Sekarang kita Bapak Ibu untuk akses ke diagramnya bisa akses Telegram bot, nanti perintahnya SKF untuk full year kode sahamnya, contohnya SKF BSD atau SKF CMNP atau SKF Jasa Marga. Jangan lupa juga nonton tutorialnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke Telegram botnya untuk melakukan adu income statement untuk CMNP dan Jasa Marga. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat apa saja perintahnya. Lalu tutorial juga untuk mempelajari ini yang diketik apa sih maksudnya gitu ya. Oke, kita akan langsung saja. Kita mulai dengan CMNP. Jadi CMNP dan Jasa Marga ini perusahaan sudah lama. Sejak saya dulu pertama kali trading mungkin dia sudah ada ya. Cuman dulu diplesetkan ini ya. Saya tidak dalam artian merendahkan. Ini di kalangan trader waktu dulu ya. CMMP itu dijauhi, jaranglah dipegang. Karena istilahnya tuh C itu adalah cuma, MP itu mau, N itu numpang, P itu pipis. Jadi CMNP itu istilahnya cuma mau numpang pipis. Kalau nggak salah, Mbak Tutut juga, anak Iswarto juga ada di situ dulu. Saya nggak ngerti lah bagaimana perubahan-perubahannya. Kita langsung saja lah. SKF CMNP. Ya, ini perusahaannya ya. Nama perusahaannya adalah Citra Marga Nusapala Persada. Jadi mohon maaf kalau ada yang dulu cuma karena kecewa, mungkin nyangkut, mungkin stres, kena pom-pom atau apapun. Citra ini cuma mau numpang pipis ya. Itu. Tapi tetaplah perusahaan kita hormati lah. Ini orang cari rezeki di sana. Full year 2024 income statement ya. Kalau Bapak Ibu dulu memang udah trader lama, ingatlah mungkin itu sempat heboh tuh, cuman mau numpang pipis. Kita lihat di top line-nya, revenue-nya 4,1 triliun, dia turun ya, baik performanya di top line-nya turun 46% dibanding tahun lalu, dia punya cost revenue 2,2 triliun ya, ini turun 61% dibanding tahun lalu, dan gross profit-nya spesialnya tidak jauh berubah banyak ya, tetap dia 1,878 walaupun top line-nya revenue-nya turun, dia gross profit-nya tetap. Nah, ini gimana caranya itu? Lalu ada OPEX sedikit saja, cuma 159 miliar hingga memberikan operating profit 1,7 triliun, turunnya 1% saja. Dan ada non-operating expense 391 miliar. Ini meningkat expense-nya, non-operatingnya mungkin bunga ya, bunga yang pokoknya bukan operating lah. Dia punya utang, sukuk, dan dia harus dibayar sekian. Lalu sisa operating profit-nya dikurangi expense non-operating menjadi income before tax sebesar 1,3.
triliun. Ini turun 5% dan dia bayar pajak 356 miliar, 3% ya meningkatnya. Dan di akhir tahun dia menghasilkan net profit sebesar 972 miliar. Ini turun 8%. Jadi performanya di top line-nya turun banyak, gross profit-nya stabil, di bottom line-nya turun 8%. Jadi sudah di bawah 1 triliun dia ya, Bapak Ibu. Itu dia untuk income statement tahun 2024 dari CMNP. Kita cek dengan Speedo CMNP. Catatan dia di bawah 1 triliun ya. Netral posisinya, artinya supply dan demand-nya sama kuat dari volume price chart. Kita cek dengan Star CMNP. Ini bukan Kompas 100 kalau nggak salah. Jadi dia tidak ada sektornya. Ya, dia tertahan di zona panik ya. Dia kayak mantul nggak bisa tembus. Relatif terhadap komposit, kita lihat VPA monthly CMNP. Saya dari dulu nggak pernah pegang ya. Kalau mau pegang jasa marga, wah ini volatilitasnya luar biasa Bapak Ibu. Ini lihat dia 2016 ada struktur sendiri. 2020 dia tertekan. Ya tertekan. Lalu barusan 2025 naiknya kencang, turunnya kencang lagi. Ini yang nyangkut 4.000 nih mungkin nggak tahu bisa tidurnya nyak nggak nih yang beli di 4.500 karena turunnya cuma butuh sebulan atau 2 bulan ya. Ya gitulah ya Bapak Ibu. Saham-saham ini luar biasa bandarnya. Kita lihat weekly-nya VPA weekly CMNP. Saya tidak dalam kapasitas menjelaskan ya ini. Kita lihat dulu time frame yang lebih kecil bagaimana dia terjadi. Oh ada gap. Ini kalau ada gap harusnya sudah tahu ketika naik tinggi pasti dia tutup gapnya gitu. Dia tutup gap, dia selesai sudah. Selesai sudah Bapak Ibu. Ya, jadi yang tinggal di sini tinggal berdoalah, nggak tahu apakah diangkat lagi. Saya rasa tidak mungkin karena sampai 2000 aja yang nyangkut sudah keluar gitu. Memang terjadi perubahan volume ya. Ini spesial sekali ya bentuk pola begini. Fear ngejar orang yang terlalu ekstrim dengan apalah berita itu biasanya. Naiknya cepat, turunnya cepat. Ya, itu disembelih langsung yang di atas. VPA CMNP. Saya nggak mau mengkomentari lah karena tidak pernah megang pula ya di situ. Nah, ini dia. Ini pasti ada sesuatu. Kita tahu dia auto reject atas, auto reject atas, auto reject atas. Ketika dia auto reject atas, suatu saat dia akan auto reject bawah lah. Yakinlah itu Bapak Ibu. Karena ada gap, gap akan ditutup. Ini marking up-nya terlalu ekstrim, lalu marking down, dia turun lagi. Ini mungkin akumulasi lagi. Nanti kalau orang lupa, mungkin 2-3 tahun lagi dia naik lagi begitu, nyangkut lagi gitu. Berulang-ulang sajalah. Oke, kita lihat foreign flow. Apakah ada foreign flow yang nyangkut juga di sini CMNP? Kita lihat. Atau asing yang tidak ada? Asingnya ada. Bisa kita lihat asingnya. Ya kecil sajalah. Tapi kalau lihat seolah-olah skalanya besar, terbayang betapa tidak ada asing di sini. Asingnya jualan. Sekarang asing yang masuk, sahamnya turun. Ini boleh dikatakan asing yang sekarang ya belilah akumulasi dia saja. Dia berharap akan naik lagi. Nggak tahu ya. Itu dia Bapak Ibu untuk CMNP. Mohon maaf saya tidak ada niat jelek kalau dulu istilahnya memang cuma mau numpang pipis di sana. Jadi masuk sebentar, buang, keluar gitu loh. Masih belum berubah ya ternyata. Sekarang kita lihat jasa marga dengan SKF JSMR. Ini BUMN. Saya nggak tahu mungkin dia masuk ke Danantara ini. Saya nggak tahu apakah, tolong informasinya Bapak Ibu kalau jasa marga juga dimasukkan ke Danantara. Kita lihat jasa marga, dia persero Bapak Ibu untuk full year 2024 income statement-nya. Di top line-nya dia memberikan revenue 28,7 triliun, ini meningkat 35%, top, keren. Gross profit-nya meningkat 26% dibanding tahun lalu, 11,3 triliun, dan mereka mengeluarkan cost 17,3%, ini meningkat 41%. Ya nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu, gross profit-nya meningkat. Lalu dia harus mengeluarkan operating expense sebesar 2,3 triliun, meningkat 15%, dan ya ini spesialnya dikurangi operating profitnya 9 triliun dan hanya naik 1% dibanding tahun lalu ya. Gimana tahun lalu gross profitnya ya. Ini ada sesuatu, mungkin ada peningkatan operating expense yang membuat dia cuma sedikit. Oke. Dari operating profit yang 9 triliun ini mereka harus mengeluarkan ada namanya non-operating expense. Ini mungkin bunga bank, pinjaman, suku bunga, atau yang lainnya yang tidak terkait dengan operasi. Meningkatnya 231%, jauh sekali peningkatannya ya ini.
Apalah ini ya, meningkatnya utang sebesar ini hingga akhirnya income before tax-nya hanya tersisa 5,7%, turun wah, performanya 27%. Tax-nya dia bayar 154% pajak dan menyisakan net profit 5,6 triliun. 17% turun. Kalau lihat dari angkanya gede Bapak Ibu ya. Tapi performanya turun. Jadi ini adalah pilihan untuk operator yang ada yang baik ya, terbaik di antara yang ada gitu ya. Dibanding dengan cuman CMNP tadi ya. Jadi pilihannya cuma itulah ya. Tetap dia profit tapi untuk jangka panjang ini. Belinya harus benar-benar di bottom supaya dapat diskon murah nih. Perusahaannya memberikan profit terus walaupun turun performanya tahun ini. Kita lihat dengan Speedo JSMR. Jasa Marga dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih kuat daripada supply. Kita cek dengan Star JSMR untuk daily. Rotasi saham relatif terhadap komposit dia juga berada di zona grid, berarti sudah menguat tinggi ini Bapak Ibu. Hati-hati, kita cek dengan VPA monthly JSMR. Oke, untuk siklusnya ya memang dia siklusnya begini-begini saja lah ya. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, gitu-gitu saja. Kalau kita bisa beli di bottom, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, ini akumulasi jualnya di 5.000 sampai 7.000 jual ya, 5.000 sini sampai atasnya jual. Udahlah, segitu saja. Karena lihat siklusnya, wyckoff nya tidak terbaca di struktur besar. VPA, weekly, JSMR. Ini ciri-ciri perusahaan yang mature ya. Nah, kalau di weekly masih kita bisa lihat ini adalah akumulasi, ya ini selling climax, auto recent secondary test, ini the best time for buying, ini second chance to buy, dia naik ke atas, double top, ini adalah buying climax, ini adalah the best time for selling, mungkin dia akan memberikan second chance to sell untuk turun ke bawah. Mungkin ya, karena ini the best time for buying-nya. The best time for selling, dia akan naik ke atas untuk mencari poin untuk jual. Ini sekarang kita lihat ada supply-nya masuk. Volumenya ada. Kalau tadi volumenya dia mau naik tinggi, ya volumenya harus ada ledakan besar. Kayak gini lah ya. Bam. Nah, itu. Ini enggak juga ya. Ya, dia price-nya mingguannya naik tinggi, tapi volumenya tidak. Kita lihat daily, VPA, JSMR. Kalau di daily, mungkin dia ada potensi kenaikan, cuman kita harus realistik targetnya di mana. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah selling marking down, selling climax, auto reaction, secondary test. Dia tes di sini. Dia fase B, spring. Ah ya. The best time for buying, second chance to buy, dia akan naik ke atas. Kita harus cek targetnya di 5.000 sampai 5.400 itu ada supply. Lihat volumenya, bam. Jadi kerayan ini ada peningkatan ledakan volume, tapi lihat itu supply yang masuk. Jadi dia naik ke atas, supply yang masuk. Harusnya ada supply zone sebelah sini. Ya. Oke, kita lanjut foreign flow. Harus Bapak Ibu cek ya, pakai chart VBP itu ada supply-nya atau enggak. PIF, JSMR. Kita lihat foreign flow di Jasa Marga. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Jasa Marga. Kita lihat dari September dia turun terus, sempat ada masuk sedikit-sedikit, tapi downtrend dia tetap ini Bapak Ibu. Bahkan di April sahamnya naik, asingnya tetap relatif untuk keluar. Hari terakhir Jumat asingnya net buy 1,59, tapi kalau kita lihat 5 hari, 20 hari, 60 hari, Sosari asingnya masih net sell ya, di dalam Sosari ada 118 miliar asingnya net sell. Belum terlihat bottoming, asingnya belum masuk secara sistematis, nanti kita lihat dalam 20 hari ini. Baik Bapak Ibu, itu saja saya rasa, belum ya, itu saja saya rasa untuk analisa teknikal. Sekarang kita adu dengan portfolio volatility map CMNP kita adu dengan JSMR. Bagaimana volatilitas dan ini ya, terhadap komposit, kita lihat di sini CMP sangat volatil, jadi agak berat juga ini Bapak Ibu, naiknya tinggi, dia disembelih. Nah, Jasa Marga ini stabil, mainnya gitu-gitu saja, nunggu profit ya, nunggu dividen. Kita lihat dengan PCM Portfolio Correlation Map, CMNP sama JSMR. Kita adu ya, Bapak Ibu bisa tambahkan saham. Minimum kalau mau diadu 2. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, antara CMP dengan Jasa Marga korelasinya rendah di bawah 0,5 dan terbalik ya, satu naik satu turun gitu, tapi tidak berkorelasi tinggi. Oke, itu jadi kita bisa lihat. Tapi kalau saya lihat sih, kalau pemegang Jasa Marga paling enggak dia rutin memberikan profit karena juga dituntut negara untuk memberikan duit income ya, dividen untuk negara. Dan stabil dia perusahaannya, sebenarnya dia dapat yang bagus-bagus juga ya.
Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan di analisa Sankei Diagram Income Statement untuk dua saham pengelola jalan tol, yaitu Jasa Marga dan CMMP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, sebarkan, share, and like. Semoga yang lain juga mendapatkan update dan informasi yang bermanfaat. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.